Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Oh iya. Pak. Apa Bagaimana kabar? kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Bapak sendiri, Oh, apa kabar ini, Pak? alhamdulillah. Ya alhamdulillah baik-baik juga. Alhamdulillah. Iya. Apakah ada ya Iya, Pak. halo? Halo. Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ini gini loh, Pak. Saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Oh iya. Wah, bagus sekali itu Bu. Artinya Ibu ini punya keinginan, punya apa namanya? Punya apa namanya? Keinginan dalam dirinya untuk selalu ingin maju dan bagaimana agar usaha ibu apa yang ada sekarang itu bisa meningkat lebih baik lagi, terutama dalam pengelolaan kelas ya. Iya, Tapi ketika ibu menginginkan atau mau menjadi lebih baik dalam mengelola kelas, kira-kira tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut seperti apa, Bu? begini, Pak. Tapi Pak Hustain, Bu Erniati Iya, dimulai ya karena rekamannya sudah jalan. Sudah, Bu. Sudah selesai. Dimulai ini, Bu. sudah, Bu. Ya sebentar. Pak Hustain, Sudah, Bu. karena rekamannya Iya, Bu. sudah Iya, Bu. mulai, silakan dimulai Pak. Iya. Oh iya, sudah dimulai. 30 menit ya. Iya, Bu. Oh 30 menit. Tidak bisa dengar Sementara berbincang-bincang. Sudah berbincang-bincang, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Diulang lagi, Pak. Diulangi, Pak. Iya, Oh, iya, maksudnya diulang 30 menit. Dua orang tuh 30 menit. langsung ya? Kita 2 orang, Pak, gantian. 15 menit kita, 15 menit saya. Oh iya. Berarti ulangi dulu deh, ulangi. Iya, Pak. Boleh. Ulangi dulu. Jelas di suaraku di Pak di. Keras sekali. Agak jelas. Hujan. Iya, agak jelas sih, Bu. Jelas sih. Oh, Saya jika apa Pak ada suara lain di sini? enggak, bagus nih, Pak. Oh, enggak jadi. Oh iya, Bu. Iya. Oke. Iya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Pak. Kabarnya saya hari ini baik-baik saja, Pak. Oh, Bapak sendiri apa kabar hari ini? Oh ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu, hari ini? Oh iya, Pak, begini. Saya ini mencari Bapak dari kemarin ya. Saya ini butuh bantuan dari Bapak. Saya ini ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi saya yang ada dalam mengelola kelas, Pak. Oh iya. Ya. Bagaimana begitu? Bagaimana itu, Pak? Oh iya, bagus sekali itu, Bu. Apa namanya keinginan kita dan mungkin unik-unik yang dalam diri Ibu, ya tentunya ini sangat bagus sekali, Bu, karena tentu bahwa ketika kita punya keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, ya tentu ya kita mungkin bertanya kepada rekan sejawat atau mungkin ke pengawas mencarikan solusinya. Saya kira
ini langkah Ibu sangat bagus sekali Ibu. Tapi ini langkah Ibu untuk meningkatkan kompetensi terutama dalam mengelola kelas. Kira-kira seperti apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Begini Pak, tujuan saya itu saya ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa, biar saat saya mengajar atau apapun anak-anak merasa senang. Itu Pak. Iya. Oh iya Bu. Oh jadi ini tentu bahwa ketika kelas kita kondusif ya dengan sendirinya itu akan menyenangkan pembelajaran bagi siswa, dan pembelajaran yang menyenangkan dan kelas yang kondusif ya tentu bahwa ya ada hal-hal yang harus dilakukan ya. Jadi kira-kira Ibu ini dalam meningkatkan atau dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan, kira-kira seperti apa yang dilakukan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Pak, sebenarnya saya ini sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif yang menurut saya Pak, karena masih ada juga anak-anak yang tidak apa ya Pak ya, jika kita berbicara mereka berbicara sendiri begitu Pak. Jadi saya merasa belum efektif dan selama pembelajaran yang selama ini. Oh iya Bu. Jadi dalam melakukan atau mencoba berbagai metode tersebut, ternyata Ibu rasa bahwa belum terlalu efektif sepertinya Ibu yang sudah dilakukan. Apakah memang ada tantangan yang dihadapi Bu dalam mencoba atau melakukan berbagai metode pelajaran? Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Iya Pak, tantangan saya itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Itu tantangan saya Pak. Oh iya. Iya. Jadi saya ini apa? Entahlah bagaimana yang di Bapak supaya ada yang ini anak yang suka berbicara saat pelajaran, cara mengendalikannya Pak. Oh iya Bu, iya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri Ibu bahwa dalam menghadapi anak ya tentu berbagai macam karakter. Ada yang tipenya pendiam, ya ada yang tipenya penurut. Sebaliknya juga ada tipe juga anak yang tidak bisa diam, suka mengganggu temannya. Ada juga siswa yang pokoknya hiperaktif. Jadi memang butuh keterampilan untuk menghadapi atau mencarikan solusi tersebut. Ya, jadi saya kira Ibu ini sudah berusaha, tapi ya mungkin masih ada kendala yang dihadapi. Jadi mungkin apakah ada memang yang dibutuhkan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut Ibu?
Iya Pak, sebenarnya saya itu membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan Iya. siswa yang Hmm. suka berbicara saat Iya. berlangsungnya pelajaran Pak. Ya, saya Iya. Oh iya Bu. Iya. Mungkin jadi oh ya bagaimana jadi Ibu itu ini Pak kalau ya. iya saya karena saya itu membutuhkan strategi itu Pak. Oh iya Bu. Ya, Mungkin baiknya begini. Mungkin ya, baiknya kita bahas seperti apa strategi yang bisa ditempuh untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mungkin ada taktik atau teknik khusus atau strategi ya sehingga anak yang suka berbicara atau suka ribut pada saat berlangsung itu ya bisa teratasi dengan baik. iya Mungkin Pak. yang pertama-tama mungkin perlu kita lakukan adalah kita perlu memahami bahwa Ya, apa yang menyebabkan sehingga siswa pada saat pembelajaran berlangsung ya suka berbicara atau ribut. iya Ya, Pak. itu yang perlu dipahami. Mungkin penyebabnya adalah ya apakah mungkin karena siswa tersebut tidak memahami materi pelajaran, Ya, bisa juga karena bosan terhadap pembelajaran yang mungkin agak monoton yang dilakukan. iya, Ya hanya ceramah misalnya atau hanya satu metode misalnya diskusi saja tanpa diselingi dengan ya, metode yang lain sehingga anak bosan apalagi kalau waktu-waktu yang agak siang misalnya ya sudah mengantuk dan lain-lain sebagainya. Tapi bisa juga karena anak itu ingin mendapat perhatian. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami. oh Ya. iya Pak. Karena memang selama ini yang saya Kira-kira terapkan, mungkin ya yang seperti apa ini Bu yang mungkin ada pada anak atau siswa kita. iya Pak, karena yang selama ini yang saya terapkan itu Pak metode yang saya terapkan mungkin tidak terlalu di anak-anak ya karena metodenya metode ceramah, diskusi, terus ada penugasan Pak. Oh iya. Jadi saya pikir mereka itu tidak memahami pelajaran materi yang saya berikan Pak, makanya mungkin masih ada yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya. Oh iya. Iya. Jadi ya mungkin ya saya kira tepat itu yang disampaikan oleh Ibu ya, karena penyebabnya ya kurang memahami materi pelajaran. Jadi bagusnya kalau demikian maka perlu kita memang melihat dan melakukan perubahan atau mencoba hal-hal yang lebih baru, hal-hal yang lebih menarik. Kira-kira seperti apa yang mungkin kita sudah tahu anak kondisi sekarang ini zaman milenial, zaman teknologi, itu mungkin ya, kita bisa variasikan dengan pembelajaran yang berbasis IT, misalnya menggunakan bisnis web, lihat video misalnya pakai HP dan lain sebagainya. Itu. Kemudian bisa juga kita memvariasikan metode pembelajaran ya dengan sistem yang metode atau model pembelajaran yang bervariasi. Jadi
beberapa model atau metode dipakai, ya, sehingga bisa mengcover juga kepribadian atau bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi semua anak merasa tertarik, merasa gembira dan merasa senang, ya, karena apa yang dia inginkan tidak sesuai, sehingga siswa tersebut tidak merasa bosan dan ya mungkin yang awalnya biasa ribut, ya setelah hal yang baru ini dilakukan maka ya akan berubah menjadi sudah tidak ribut lagi, sudah tidak suka lagi berbicara dengan temannya, fokus kepada pelajaran karena dia tertarik dan merasa senang mengikuti pelajaran tersebut. Ya, Kak, nanti saya akan mencoba apa yang Bapak sarankan kepada saya, strategi apa yang strategi yang sudah Bapak sampaikan ke saya. Nanti saya terapkan, Pak. Saya akan mencobanya, Pak. Saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar anak-anak nantinya tidak bosan. Ya pastinya kalau kita memberikan pembelajaran tidak ada lagi anak-anak yang berbicara pada saat pembelajaran. Oh iya, jadi ya selain apa yang kita lakukan dengan metode pembelajaran, variasi pembelajaran kita menarik, mungkin ini juga perlu kita lakukan kepada siswa kita, perlu memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang tidak berbicara, maksudnya siswa yang aktif, siswa yang tetap fokus terhadap pembelajaran, dan kita juga bisa memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang diam dan aktif mendengarkan pembelajaran, sehingga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi yang biasa ribut, bahwa ternyata guru memperhatikan kita, guru menilai kita dan memberikan penghargaan ketika kita mengikuti pelajaran dengan baik. Dan bagi yang mungkin sudah sudah memperhatikan pembelajaran, ketika diberikan penguatan positif, diberikan penghargaan atau pujian, maka anak itu lebih fokus lagi dan lebih aktif lagi dan mengikuti pelajaran. Iya Pak, saya akan melakukannya apa yang Bapak Oh iya. Jadi mungkin Ibu ini setelah ada gambaran di atas seperti apa yang dilakukan, mungkin sudah ada gambaran tentang strategi atau teknik yang akan dilakukan ke depannya merubah. Iya Pak, saya sudah punya gambaran Pak. Saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya terapkan di dalam kelas saya Pak. Ya. Baiklah Bu, saya rasa sudah jelas ini apa yang perlu kita lakukan, Ibu lakukan ke depannya. Tinggal ya, saya kira sudah selesai pertemuan atau hari ini pertemuan kita sudah selesai. Yang penting adalah Ibu mengimplementasikan strategi tersebut, dan Bapak berharap bahwa nanti hasilnya dilaporkan setelah melakukan beberapa hal yang
dalam pembelajaran yang didukung kepada siswa. Iya, iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Insya Allah saya akan menerapkan strategi yang bervariatif, yang seperti yang Bapak tadi katakan. Terima kasih banyak, dan saya juga memiliki gambaran bahwa saya akan melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi anak didik saya agar mereka tidak bosan. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah saya akan melakukannya Pak di dalam kelas saya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah baik Ibu. Kita Ibu, gimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah Pak, baik-baik saja di pagi hari ini. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kok tumben ini datang di ruangan saya? Iya Ibu. Ya. Iya. Sebenarnya ini Bu, saya sudah lama mau curhat dan mau berbagi masalah. Ada masalah saya ini Bu. Iya ya, masalah apa itu Pak? Dalam kelas saya Oh iya. susah dikendalikan Ibu. Ya, jadi keinginan saya itu Bu. Iya. Dalam kelas saya itu bisa kondusif, terutama ya kompetensi dalam mengelola kelas. Ya ini saya mau tingkatkan Ibu. Nah, bagus sekali itu Pak, kalau kita punya niatan untuk meningkatkan kompetensi di dalam mengelola kelas Pak, karena memang sebenarnya kita itu ya dituntut ya Pak ya untuk mempunyai kelas yang lebih bagus lagi, yang lebih ini ya Pak. Terus apa tujuannya Bapak sehingga ini ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas Bapak ini? Iya Bu. Ya. Iya. Salah satu tujuan saya Ibu ya tentu bahwa saya punya keinginan kelas yang saya ampu itu nyaman, tenang, kondusif, ya sehingga siswa ketika belajar ya semuanya berjalan dengan baik, bisa belajar dengan baik, belajar dengan tenang. Ya kita juga sebagai guru ya itu merasa senang. Jadi saya menginginkan bahwa kelas saya menjadi kondusif dan bagi siswa itu menyenangkan. Bagus sekali itu Pak, ya, untuk menciptakan kelas kondusif dan menyenangkan ya Pak ya. Terus kalau Bapak ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu Pak? Iya Bu, sebenarnya saya sudah berusaha Bu, saya sudah ada beberapa ini metode dan cara yang sudah saya lakukan Ibu dalam pembelajaran. Ya, saya sudah coba dengan misalnya bermain dan cara-cara yang lain, tapi kenapa ya Bu? Ya, saya rasakan bahwa cara itu belum terlalu efektif Ibu, saya rasakan. Artinya hasil terhadap siswa ya agak masih kurang Ibu, belum tercapai. Begitu ya Pak ya.
Jadi yang selama ini metode pembelajaran yang Bapak berikan ke siswa itu Bapak merasa benar-benar efektif ya Pak ya. Kalau begitu Pak, kalau belum efektif, apa tantangannya Pak? Sehingga untuk mencapai tujuan itu bagaimana ini tantangannya? Jadi tantangannya sehingga Bapak mengatakan, oh ini belum efektif ini. Ya. Iya Ibu, selama ini kelas saya kurang tidak kondusif, ya ribut di dalam. Kesulitan yang paling sering saya alami Ibu adalah dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Kita cek antara di depan mengajar atau menulis di papan tulis. Sementara itu siswa di depan kita berbicara sama temannya. Inilah yang agak masih sulit saya atasi Bu. Jadi itu tantangannya ya Pak ya, untuk mencapai kelas yang optimal ya, yang menyenangkan, kondusif bagi Bapak ya. Terus kalau begitu apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Setelah tahu tantangannya ini anak murid saya seperti ini, terus apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan untuk mengelola kelas itu Pak? Ya. Iya Ibu, mungkin hal yang paling penting ini Ibu yang saya butuhkan adalah kira-kira seperti strategi yang bagaimana itu efektif kita lakukan supaya siswa yang suka berbicara itu Bu bisa diatasi atau bisa dikendalikan. Jadi itu fokusnya saya ke situ Bu. Berarti Bapak membutuhkan strategi ya. Berarti Bapak membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ya. Kalau begitu kita Pak, kita bahas bagaimana kita mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita harus mengetahui atau memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung, terus apakah mereka saat kita mengajar mereka belum memahami materi pelajaran yang kita berikan, apakah karena di waktu Bapak mengajar juga jamnya jam siang atau jam sudah waktu pulang, mereka merasa sudah bosan, ataukah mereka juga mungkin ingin menarik perhatian dari Bapak. Ya. Oh iya Bu, ini saya biasa saya biasa berpikir apa ya, setelah saya timbang-timbang atau saya pikir lebih jauh, kira penyebabnya apa, saya sudah coba atasi tetapi ternyata belum efektif. Saya bisa merasa bahwa sepertinya bahwa yang menjadi penyebabnya itu adalah anak dalam menerima pelajaran, materi pelajaran sepertinya kurang memahami Bu. Mungkin pengaruh itu. Jadi Bapak bilang anak-anak yang kurang memahami ya materi yang dipelajari, yang diajarkan.
ya Pak ya. Jadi Iya. kalau begitu berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas ya, dan yang menarik. Kita bisa membuat metode pembelajaran kita yang tadinya istilahnya membosankan bagi anak siswa kita memberikan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, seperti main game, membuat permainan, tapi tidak jauh dari pembelajaran Pak. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran bervariasi agar tadi anak-anak tidak bosan. Mereka lebih istilahnya jika rasa bosan ada, harus kita memberikan pelajaran yang menyenangkan, yang seperti kuis, tebak-tebakan itu tentang di pelajaran. Ya saya yakin mereka tidak akan bosan dalam menerima materi pelajaran itu Pak. Iya. Oh iya. Jadi Bagusnya mungkin memang. Bapak bisa itu apa yang saya yang ini saya jelaskan, bisa memberikan pembelajaran yang menarik ini, ya kan Pak? Pembelajaran yang bervariasi. Iya. Ya, Iya Pak. Ibu. Iya. Insyaallah apa yang disampaikan tadi ini, dan saya juga coba carikan solusinya, dan apa yang disampaikan oleh Ibu sangat bagus sekali, Bu. Insyaallah saya akan mencobanya ya, dan saya kira ini adalah strategi yang sangat bagus Ibu. Insyaallah saya akan mencobanya, Bu. Ya, mudah-mudahan kalau Bapak sudah mencoba, ya, kan Bapak sedang ini potensinya di pelajaran meningkatkan. Nah, tapi ingat juga loh Pak, karena kita tidak cuma berpatokan ke anak yang suka berbicara tadi. Sebaiknya kita juga memperhatikan anak siswa kita yang diam dan mendengarkan pelajaran, karena tidak semuanya anak kan berbicara toh Pak. Tidak semuanya. Iya, indah Ibu. Jadi setidaknya kita bisa memberikan penguatan positif bagi siswa kita yang tadinya tidak terlalu berbicara saat pelajaran. Kita bisa memberikan penghargaan, bukan saja yang harus kita perhatikan, bukan saja anak yang banyak berbicara tadi, tapi kita juga harus memperhatikan siswa kita yang mereka yakini kita kalau kita berbicara mereka mendengarkan. Jadi sebaiknya kita memberikan penghargaan, memberikan pujian, iya Pak. Jadi setidaknya kita merangkul semua Pak, merangkul semua siswa kita. Jadi mereka merasa oke, saya diperhatikan sama Bapak juga, bukan saja yang berbicara, yang biasa kita tegur, gitu Pak. Oh iya Bu, bagus sekali itu Bu. Memang harusnya begitu. Jangan hanya yang mungkin yang bermasalah yang diperhatikan, tetapi ini juga yang sudah bagus perlu diberikan penguatan, dan bisa juga penghargaan supaya lebih termotivasi lagi. Bagus sekali itu Bu. Iya Bu. Insyaallah saya akan melakukannya Bu, praktekkan di sekolah. Jadi bagaimana nih Pak? Apakah Bapak sudah punya istilahnya gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Oh iya Bu, dari tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu, saya kira gambarannya sudah
jelas Ibu bahwa saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian menggunakan metode yang bermacam-macam, lebih-lebih lagi pembelajaran yang berbasis IT, karena itu yang sangat diharapkan oleh siswa kita, yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan zamannya. Di gambarannya saya kira Ibu sudah sangat jelas, ya tinggal mungkin nanti ya penerapannya insya Allah akan dilaksanakan dengan baik. Oke Pak, ya. Alhamdulillah kalau Bapak sudah memiliki gambaran, ya kan, terus strategi apa yang akan Bapak lakukan dengan mencapai tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas, ya Pak ya. Dan saya juga merasa kalau Bapak sudah memiliki gambaran, Bapak sudah memiliki strategi, mungkin Bapak sudah paham, ya kan? Jadi saya rasa bisa cukup ya Pak yang hari ini, dan silakan Bapak mengimplementasikan, ya Pak ya. Silakan Bapak mengimplementasikan. Oh boleh. Ya boleh. Ya, nanti Insyaallah ya, hasilnya ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu. Pak Ibu sangat membantu pada hari ini. Insyaallah.